الحبيب عبد الله بن علاوي الحداد ورسول الكريم وإلى روح الحبيب وإلى روح إمامنا وخالد علي بن محمد حبشي ورسول الكريم وإلى أرواح أولياء الله والصالحين مشارق الأرض مغاربها وإلى أرواح والدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أن الله يغفر لهم ويرحمهم تغشى بالرحمة وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء مرضاته وثوابه وقربه. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempertemukan kita kembali di dalam majlis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan usia kita dalam ketaatan, dalam keadaan sehat walafiat, dan dipenuhi segala hajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lahir dan batin. Dan semoga majlis kita ini telah menjadi saksi baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mengingat baru pertama kali pertemuan ini setelah Idul Fitri, mungkin kajian fikih baru akan kita lanjutkan minggu depan, insyaallah. Pada malam hari ini, sebelum pengajian tadi kita berbincang-bincang mengenai pentingnya kesadaran untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagaimana cara-cara untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam pertemuan kali ini saya akan membawakan tahapan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa tidak ada kebahagiaan kecuali bagi mereka yang mencapai kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kebahagiaan yang tidak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukanlah kebahagiaan. Segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin bisa membahagiakan kita. Dan segala sesuatu selain Allah itulah yang disebut dengan dunia. Dunia itu segala sesuatu yang ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu tidak mungkin bisa membahagiakan manusia. Seperti yang telah kita ketahui, buktinya banyak orang yang punya ilmu banyak sekali, tapi dengan ilmunya dia tidak bahagia. Banyak orang yang dengan hartanya yang melimpah, dia juga tidak mencapai kebahagiaan dengan harta itu. Banyak pula orang yang dengan pangkatnya yang tinggi, dia juga tidak bisa mencapai kebahagiaan dengan pangkat yang tinggi itu. Ada pula orang yang memiliki teman yang begitu banyak sekali, begitu banyak temannya sehingga dia masuk ke tempat manapun dia diterima oleh setiap orang. Tapi hal seperti itu juga tidak bisa memuaskan diri kita. Tidak ada yang bisa memuaskan diri kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab manusia itu, di dalam diri manusia ini ada ruh. Ruh ini mencintai sesuatu yang abadi. Ketika seseorang tidak mengenal tujuannya, maka orang tadi dengan ruh yang di dalamnya mencari keabadian tadi akan mencari-cari apa yang bisa memuaskan dirinya, dan tidak ada yang bisa memuaskan tidak ada yang bisa memuaskan ruh itu kecuali zat yang maha abadi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan hal itu.
ruginya orang yang mengejar selain Allah Subhanahu wa taala, dan kebahagiaan itu hanya bagi orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bahas malam ini bukan tujuan itu, karena insya Allah setiap orang yang duduk di ruangan ini sudah tahu bahwa kebahagiaan itu hanya bagi orang-orang yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah seseorang mengatakan, kalau kita mencicipi makanan yang enak, kita merasakan kelezatan, atau meminum minuman yang lezat, yang enak, kita merasakan kelezatan. Bagaimana kalau kita mendekat kepada zat yang membuat kelezatan itu? Tentu kita akan menuju kepada sumber kenikmatan. Kalau kita bisa bahagia sementara, merasakan kegembiraan sementara ketika kita berkumpul dengan keluarga misalnya, atau ketika kita mendapatkan suatu keberuntungan, padahal keberuntungan ini ada yang memberi, keluarga ini ada yang memberi. Maka ketika kita mengetahui yang memberi Allah, ketika kita mendekat kepada Allah, pada saat itu kita mendekat kepada sumber kebahagiaan, sumber kenikmatan, sumber ketenangan, sumber segala hal adalah Allah. Poros segala hal adalah Allah. Titik segala hal ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita mendekat kepada Allah, semakin lenyap kerugian yang ada di dalam diri kita, semakin terkikis kesedihan, kekhawatiran, ketakutan yang ada di dalam diri kita, semakin bertambah kebahagiaan, kegembiraan, rasa aman, keberuntungan, dan lain-lainnya ketika kita mendekat kepada Allah. Semakin jauh kita dari Allah, semakin besar kerugian kita, semakin besar rasa khawatir kita, semakin besar rasa takut kita. Rasa khawatir dan rasa takut, kerugian seseorang berbeda-beda, porsinya tergantung dengan kadar jauhnya dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan, keamanan, keberuntungan seseorang berbeda-beda kadarnya, tergantung jarak kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tahu, kita sepakati tidak ada kebahagiaan kecuali mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan bagi kita jalan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dianjurkan kita membaca salah satu doa yang dipanjatkan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya muyassir kulla asir, wa ya jabir kulla kasir, wa ya sahib kulla farid, wa ya mughni kulla faqir, wa ya muqawwi kulla dha'if, wa ya ma'mana kulla makhif. Yassir alaina kulla asir, fataysirul asir alaika yassir. Yassir alaina kulla asir, mudahkan bagi kami segala yang sulit. Minta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fataysirul asir alaika yassir, memudahkan sesuatu yang sulit itu wahai Allah, bagimu adalah masalah yang mudah. Bagi Allah tidak ada sesuatu yang sulit. Maka ketika kita menghadapi kesulitan, angkat tangan memohon kepada Zat yang bisa memudahkan segala sesuatu yang sulit, bisa melumerkan segala sesuatu yang sekeras apapun, bisa dilumerkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam beberapa kitab para ulama kita, mencapai Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu harus melalui proses. Ada tiga tahapan bagi seseorang untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang harus dilalui sesuai dengan urutannya. Seorang murid kalau mau mencapai kedudukan sebagai mahasiswa, dia harus menjalani dulu dari SD, baru SMP, SMA, terus baru dia mahasiswa. TK dulu sebelumnya, sekarang ditambah lagi playgroup.
Kalau anak baru TK, kemudian dia sudah tergesa-gesa menjalani ujian mahasiswa, bisa patah ya, tidak kuat, otaknya tidak kuat ya. Tidak bisa dia memahami pelajaran mahasiswa padahal dia baru TK. Berapa banyak umat muslimin sekarang ini, orang-orang Islam ini yang baru TK, tapi yang dibahas sudah pelajarannya mahasiswa. Tidak ada yang sampai. Tidak sampai. Yang dia bahas ini dia baru TK, dia otak-atiknya setiap hari soalnya mahasiswa. Dan kalau dia sampai, kalau dia berusaha memahami, merasa dirinya paham, yang dia paham itu belum tentu betul. Berbahaya. Justru dia mengeluarkan rumus-rumus yang salah nanti. Rumus-rumus yang salah. Banyak orang zaman sekarang ini melakukan hal seperti itu. Tahapan untuk mencapai Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama adalah tahapan syariat. Ini yang pertama. Yang kedua, tahapan qalbu, atau bisa juga disebut tariqah. Yang ketiga, baru tahapan hakikat. Tahapan hakikat. Tahapan hakikat ini tahapan terakhir bagi seorang yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang belum melalui proses tahapan pertama kedua, jangan sekali-kali mengutak-atik tahapan hakikat. Yang terjadi dia akan tersesat. Orang zaman sekarang sholatnya belum betul, ngaji masih nggak paham artinya, ngajinya juga belum betul, panjang pendeknya tidak tahu. Yang dibahas masalah hakikat. La ilaha illallah. Akhirnya timbul orang-orang yang memahami hakikat itu secara salah. Kemudian yang lebih parah lagi, dia menularkan kepada orang, sehingga ada kelompok-kelompok sekarang ini yang sesat. Kelompok-kelompok yang sesat karena dia menjalani tidak sebagaimana mestinya, keluar dari tahapan ini. Pernah juga Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini salah satu murid yang paling dibanggakan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Salah satu muridnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Muridnya luar biasa, sangat dibanggakan oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dan menulis banyak syarah qasidah dari Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Di antaranya yang terkenal Syarah Al-Ainiyah. Itu qasidah Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang diakhiri dengan huruf ain, makanya disebut Ainiyah. Syarah Ainiyah dijabarkan oleh Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi atas isyarat dari Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sampai jadi satu buku besar yang berjudul Syarah Al-Ainiyah. Nah, suatu ketika Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini mengambil salah satu buku karya Ibn Arabi. Ibn Arabi ini bukunya yang dikenal Futuhat lupa saya. Futuhat Makkiyah. Ini membaca isinya di situ tentang hakikat semua buku-buku itu. Dibuka oleh, ini yang membuka orang besar, Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Dibuka, dikaji oleh dia. Tidak lama lewat Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad kemudian bertanya kepada Habib Ahmad, muridnya, apa yang kamu lakukan? Saya sedang membaca buku, wahai Habib Abdullah. Apa buku yang kamu baca? Saya baca buku Ibn Arabi. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, berhenti, jangan teruskan baca buku itu. Jangan membaca buku tentang hakikat. Kata Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, wahai Habib, yang saya baca ini yang saya paham. Yang saya tidak paham, saya loncati, saya tinggalkan. Cuma yang paham-paham saja yang saya baca. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, justru yang saya takuti itu yang kamu bilang kamu paham itu.
Pahamnya itu betul atau tidak? Yang kamu tidak paham itu saya tidak takut karena kamu tidak membacanya. Yang kamu bilang paham itu pahamnya betul atau tidak? Nah, orang zaman sekarang ini dengan terbatasnya ilmu yang dia miliki, dia lahap semua kitab terus dia bilang, oh paham saya ini maksudnya. Pahamnya ini betul atau tidak? Seperti anak TK baca buku mahasiswa, oh paham. Dengan paham ilmu TK-nya ini, dia membaca rumus-rumus mahasiswa ini, kemudian dia simpulkan, dan yang terjadi adalah menciptakan sesuatu yang salah. Sesuatu yang salah. Yang lebih parah ini kalau anak TK ini kemudian berbicara dengan anak TK yang lain, berkata, saya sudah paham ilmu mahasiswa. Belajar semua anak TK, akhirnya kacau satu kelas, memahami, dipikir ilmunya mahasiswa itu sama dengan ilmu dia. Nah, banyak orang Islam yang seperti ini, semoga kita dijauhkan dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang, insyaallah. Nah, saya katakan dari tahapan yang pertama harus dilalui oleh seorang salik yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tahap syariat ini. Orang kalau mau melakukan perjalanan dia butuh modal. Butuh modal. Modal yang harus dimiliki oleh orang yang akan menempuh perjalanan syariat ini adalah ilmu syariat. Penting sekali ilmu syariat. Makanya Rasulullah SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu faridah. Faridah itu artinya wajib. Wajib itu berarti kalau ditinggalkan dosa. Berdosa. Ala kulli muslimin wa muslimah. Tidak ada talabul ilmi faridah ala kiai, faridah ala habaib, faridah ala asatid, asatidah, faridah ala si fulan, faridah ala bani fulan, faridah ala Arab misalnya. Tidak ada. Tidak dibatasi. Faridah ala kull. Kull itu artinya semua muslimin wa muslimah. Berarti kalau ada satu orang Islam yang tidak belajar, dia berdosa. Sebab mencari ilmu itu wajib hukumnya di Islam, fardu. Tapi ilmu apa yang dimaksud oleh Rasulullah? Ilmu fisika. Ada orang yang tidak belajar ilmu fisika, dosa. Wah, ini dosa. Kasihan. Ada orang yang tidak mampu, tidak menguasai ilmu fisika atau ilmu biologi, matematika, aritmatika, atau ilmu geografi, atau ilmu bahasa Inggris, atau ilmu bahasa Arab. Siapa yang tidak belajar bahasa Inggris, tidak belajar bahasa Arab, dosa. Wah, repot ini. Satu Indonesia banyak yang dosa, yang dosa lebih banyak daripada yang tidak dosa. Apa yang dimaksud ilmu di sini? Ilmu di sini disimpulkan oleh para ulama adalah ilmu yang dibutuhkan untuk menyembah Allah seperti yang dilakukan Nabi besar Muhammad SAW. Ini ilmu yang wajib dipelajari oleh orang Islam, laki-laki atau perempuan. Saya mau mendekat kepada Allah. Allah memerintahkan saya apa sih? Allah memerintahkan saya sholat. Berarti saya harus belajar ilmu sholatnya Nabi Muhammad SAW. Allah memerintahkan saya apalagi? Puasa. Berarti wajib bagi saya untuk mempelajari ilmu puasanya Nabi Muhammad SAW. Wajib. Kalau saya tidak belajar, dosa hukumnya. Karena sholat itu darurat, maka saya harus segera belajar tata cara sholat. Nanti sholat itu terkait juga dengan wudhu. Berarti saya harus belajar wudhunya Nabi Muhammad SAW. Wudhu harus menggunakan alatnya air. Berarti saya harus belajar air mana yang digunakan berwudhu untuk oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada najis, ada lain-lainnya, itu wajib dipelajari. Harus, sebab kita setiap harinya bertemu dengan perintah wajib sholat ini 5 kali. Puasa paling tidak 1 tahun
1 bulan. Ketika mendekati Ramadan, wajib bagi setiap orang Islam, laki-laki atau perempuan, belajar tata cara puasa yang benar. Bukan nanti di puasa baru, oh saya tidak tahu, saya kira ini tidak membatalkan sholat. Nah, kamu sebelum puasa belajar atau tidak? Padahal kamu sudah diperintahkan puasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai masuk bulan puasa, kemudian dia melakukan suatu pelanggaran yang mengakibatkan batal puasanya karena kebodohan dia, kebodohan itu tidak termasuk uzur. Berarti gimana nih? Tetap harus puasa. Tidak boleh membatalkan puasa. Bukan uzur. Sebab sudah banyak sarana sekarang ini untuk belajar, kenapa kamu tidak mau belajar? Tetap dia wajib menahan diri dari makan dan minum, dan puasanya tetap wajib digodok. Tetap wajib digodok. Pelajaran bagi dia. Dan dia berdosa atas perbuatannya itu. Loh, saya kan bodoh, tidak tahu. Tidak termasuk bodoh yang uzur. Bodoh yang uzur itu kalau tinggalnya di gunung atau di dalam hutan, tidak ada ulama, tidak ada sarana untuk belajar. Nah, ini kamu sekarang terlalu banyak sarana yang ada di hadapan kamu. Kenapa kamu tidak mau belajar padahal kamu tahu puasa itu hukumnya wajib dan ilmu puasa itu harus kamu pelajari atas perintah Nabi Muhammad SAW. Begitu juga haji. Ada perintah haji. Setiap orang yang mau menunaikan ibadah haji, wajib bagi dia belajar tata cara haji seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ada lagi perintah bergaul, misalnya bergaul dengan baik, bergaul terhadap kedua orang tua, bergaul terhadap anak, bergaul terhadap pasangan hidup, bergaul dengan sahabat, bergaul dengan tetangga, bergaul dengan orang non-muslim, bergaul dengan hewan, bergaul dengan tumbuh-tumbuhan, bergaul dengan siapapun yang ada di muka bumi ini. Tata caranya sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan bergaul dengan baik itu hukumnya wajib, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengetahui itu, maka kita harus belajar bagaimana cara Rasulullah SAW bergaul dengan orang yang lebih tua, bagaimana caranya Rasulullah bergaul dengan istrinya, bagaimana Rasulullah itu bergaul dengan anak-anaknya, bagaimana Rasulullah itu berinteraksi dengan orang kafir, bagaimana Nabi Muhammad itu berinteraksi dengan tetangganya, bagaimana cara jual belinya Nabi Muhammad SAW, dan lain-lainnya. Wajib dipelajari hukumnya. Ini modal dalam mencapai perjalanan syariat, yaitu ilmu syariat. Modalnya ilmu syariat. Kemudian orang berjalan itu di samping dia punya modal, dia harus punya bekal. Bekalnya dalam perjalanan syariat ini, bekalnya adalah mengamalkan ilmu syariatnya di dalam kehidupan sehari-hari. Mewujudkan ilmu itu di dalam kehidupan sehari-hari, itu bekal ilmu syariat. Bekal perjalanan syariat, perjalanan tahap pertama. Dia sudah belajar teori sholat, praktekkan. Dia belajar teori wudhu, praktekkan. Dia belajar teori bergaul dengan kedua orang tua, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dia belajar teori bergaul dengan pasangan hidup, dengan keluarga, praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dia juga belajar teori menjaga mata fisik, mulut, telinga. Ini pelajaran syariat semua yang harus diwujudkan di dalam kehidupan sehari-hari, dan itu adalah bekal. Atau kalau tidak diwujudkan, maka ilmu yang dia pelajari itu sama sekali tidak akan mengantarkan dia untuk mencapai tujuan di dalam perjalanan syariat ini. Jadi tidak ada gunanya. Saya sering sekali mengulang-ulang seperti orang yang punya mobil mewah sekali, tapi dia tidak pernah menggunakan mobil itu untuk menempuh perjalanan yang dia tuju.
mobil itu ada atau tidak adanya sama. Punya mobil mewah, setiap bangun pagi dia, mobil saya hebat, ngambil lap dilap, gosok bannya, semprot. Tapi sama dia tidak pernah dipakai mobilnya ini. Padahal dia punya tujuan, misalnya mau mencapai Surabaya, mau ke Surabaya. Di Jakarta setiap hari mobilnya dilap aja. 100 tahun juga dia tetap di Jakarta, tidak akan pernah sampai ke Jakarta, tidak akan pernah sampai ke Surabaya, karena dia tidak pernah menggunakan mobil tadi untuk berjalan ke Surabaya. Cuma dikagumi untuk mobilnya. Sama seperti itu, orang punya teori macam-macam di dalam otaknya, tapi tidak pernah diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dia tidak berjalan kemana-mana, tidak ada gunanya. Dalam tanda kutip hampir sama dengan orang yang bodoh, tidak ada faedahnya sama sekali. Mau buat apa? Tapi sebaliknya, orang punya sepeda dari Jakarta dia pergi ke Surabaya setiap hari di kayu sepedanya. Terus ya, sampai di Cikampek istirahat 1 hari. Habis itu besoknya jalan lagi. Sampai di Cirebon istirahat 5 hari, kakinya bengkak, naik sepeda soalnya. Sampai di Semarang istirahat lagi seminggu. Sampai lagi di Solo istirahat setengah bulan. Sampai terus, tapi lama-lama sampai Surabaya ya? Sampai Surabaya, walaupun agak lambat. Tapi dia sampai ke Surabaya. Artinya orang punya ilmu, walaupun sedikit, tapi kalau diamalkan, ini ilmu yang manfaat. Tapi punya ilmu banyak, tidak diamalkan, ini ilmu yang tidak bermanfaat sama sekali. Man izdada lahu ilman wa lam yazdad lahu hudan lam yazdad minallahi illa bu'da, kata Rasulullah. Siapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah petunjuknya, jadi ilmunya cuma buat show aja, tidak bertambah petunjuknya, maka dia tidak mendapat tambahan apa-apa dari Allah kecuali tambah jauh. Kata Imam Ghazali di dalam kitab Hidayatul Hidayah, orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, dia tidak ada perbedaan dengan orang yang bodoh kecuali satu. Bedanya cuma satu. Bedanya nanti di akhirat, azabnya dia lebih pedih daripada orang yang bodoh. Bedanya cuma ini. Tapi itu beda yang parah sebetulnya. Artinya orang bodoh, ya karena dia bodoh, dia tidak tahu kok. Ini orang pintar, tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Ini dapat nikmat tapi tidak bersyukur kepada Allah SWT. Azabnya lebih pedih. Na'udzubillah min dzalik. Ini bekal di dalam tahap syariat ini, mengamalkan ilmu di dalam kehidupan sehari-hari. Diamalkan ilmu. Saya sudah hadir pengajian seminggu 4 kali. Pengajian A, pengajian B, pengajian C, pengajian pagi, siang, malam. Ada yang diamalkan atau tidak di pengajian? Dari pengajian ini ada yang diamalkan atau tidak? Penting sekali untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat. Setiap perjalanan pasti ada yang dituju. Tujuan dari perjalanan tahap pertama ini, orang yang punya modal, punya bekal, yang akan dia capai di dalam tahap pertama ini adalah menjadi orang soleh. Kalau kita sudah bisa mencapai tahap pertama ini, kita sudah dapat predikat menjadi orang soleh. Orang soleh ini anggota badannya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Matanya taat, telinganya taat, mulutnya taat, tangannya taat, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang soleh. Ini disebut orang soleh. Tidak pernah menyakiti orang, tidak pernah mengusik orang dengan lisannya, tidak pernah merampas orang dengan tangan. Ini orang soleh. Ini tahap pertama. Tahap pertama. Kalau orang sudah bisa mencapai tahap pertama ini, baru dia menginjak tahap kedua. Tahap kedua ini tahap qalbi.
modal dalam mencapai perjalanan tahap kedua ini, yaitu ilmu tentang hati, macam-macam penyakit-penyakit hati. Ini bisa kita buka di kitab-kitab Imam Ghazali, di kitab-kitab Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dan di kitab-kitab para ulama lainnya yang menjelaskan tentang penyakit-penyakit hati. Penyakit hati ini ada banyak sekali. Sampai sebagian ulama ada yang mengatakan tabiat dalam hati setiap orang itu ada 336 tabiat yang tidak terpuji. 336 tabiat yang harus dibalik semuanya menjadi tabiat yang terpuji. Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan juga bahwa penyakit hati itu begitu banyak, tetapi induknya ada 3. Ini memudahkan kita, lebih memudahkan kita. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, kalau kamu tidak mengetahui penyakit hati yang banyak itu, paling tidak kamu tahu induknya dulu. Kalau induknya sudah kalah, nanti anak-anaknya di bawah pasti akan mati, karena tidak ada yang menyusui anak-anaknya. Kalau pusatnya ini sudah kalah, anak-anaknya nanti otomatis akan mati sendiri. Induknya saja yang diberi ke kita. Ada 3 hal. Yang pertama, sombong. Ini induk-induk penyakit hati, penyakit sombong. Saya tidak akan menjelaskan apa itu sombong dan lain-lainnya, karena sudah pernah kita bahas di pertemuan yang lalu. Sombong itu apa, kemudian tata cara menanggulanginya. Siapa yang mau mengetahui, merujuk ke kitab-kitab Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dan Imam Ghazali. Imam Ghazali ini kitab Ihya Ulumuddin itu luar biasa, semuanya tercakup di situ. Kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, aku telah menelaah kitab di belahan bumi timur dan belahan bumi barat. Padahal ini buta, orang buta. Aku telah menelaah semua kitab di belahan bumi timur dan di belahan bumi barat, dan tidak aku dapati kitab yang sebanding dengan Ihya Ulumuddin. Kata Habib Abdullah bin Alawi, luar biasa, mencakup segala hal.